Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan buat saya hari ini. Materi yang akan kita bahas mengenai sejarah fenomenologi agama. Kalau yang kita tahu mengenai fenomenologi agama itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, fenomenologi dari filsafat ke ilmu sosial budaya. Yang kedua, fenomenologi Edmund dan pemikirannya. Yang ketiga, fenomenologi dalam ilmu sosial menurut Alfred Sutter. Fenomenologi ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam agama atau praktek keagamaan agar bisa dipahami arti agama menurut penganutnya tersendiri. Fenomenologi agama dari filsafat ke ilmu sosial budaya. Fenomenologi atau metode filsafat yang digunakan Husserl bertujuan untuk menerangkan bahwa pengetahuan manusia betul-betul mempunyai Rechtsanspruch betul-betul ada dalam artinya kita mengerti apa yang tampak atau apa yang kita lihat. Fenomena tersendiri adalah suatu realita versus pengalaman kita tentang realitas atau kenyataan. Yang kedua, filsafat fenomenologi Edmund Husserl dan pemikirannya. Menurut Husserl, fenomenologi adalah suatu realitas tersendiri yang tampak atau nyata, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas tersebut, karena realitas itu sendiri tampak bagi subjek. Yang kedua, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Pengalaman subjek harus selalu dipandang atau dilihat sebagai pengalaman yang terlihat atau terlibat secara aktif dengan dunia. Yang ketiga, fenomenologi dalam ilmu sosial menurut Alfred Schutz. Buah pemikiran yang dikemukakan oleh Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahuluannya yang bernuansakan sebuah filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif. Yang selanjutnya, pengertian fenomenologi agama. Fenomenologi agama berasal dari bahasa Yunani atau painoi yang berarti nampak, dan painomeion merujuk pada yang terlihat atau yang menampakkan sesuatu yang bisa dilihat secara langsung dengan mata. Sedangkan logos yang berarti ilmu dalam fenomenologi ini, dia memperkenalkan pelopor Johann Hernig dan Edmund Husserl sebagai pelopor fenomenologi. Adapun manfaat fenomenologi agama. Manfaat fenomenologi agama itu sendiri untuk mengetahui, menggali lagi lebih dalam akan agama yang kita anut maupun agama dari orang lain. Tujuan untuk mempelajari tentang fenomenologi agama itu sendiri untuk mengkaji dan kemudian memahami, mengerti akan pola-pola atau struktur agama untuk menemukan esensi agama di balik manifestasikan yang beragama atau memahami sifat-sifat yang unik pada fenomena agama itu sendiri. Dalam fenomenologi agama ini, berikutnya itu ada yang berbicara mengenai manusia praaksara yang mempunyai beberapa tipe atau bagian-bagian. Yang pertama itu animisme, kedua dinamisme, yang ketiga
totemisme, yang ke animisme sendiri adalah manusia purba yang masih mempercayai setiap orang yang telah meninggal dunia akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan dunia nyata. Intinya mereka percaya bahwa roh itu benar-benar ada. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga dan kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia terhadap suatu keberhasilan maupun kegagalan itu sendiri. Yang ketiga adalah totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu yang dianggap suci dan dipuja mereka karena memiliki kekuatan supranatural, dalam tanda kutip suatu yang bersifat misteri. Kemudian agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Yang pertama itu ada simbol atau tindakan simbolik yang mampu menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang, dengan cara membantu konsepsi tentang sebuah tatanan umum, eksistensi, dan meletakkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual dan padat. Selain agama sebagai sistem kebudayaan tersendiri, agama juga bisa sebagai perekat sosial. Agama sebagai perekat sosial ini, kehadiran agama secara fungsional sebagai perekat sosial memupuk rasa solidaritas, atau yang dimaksud adalah menimbulkan rasa damai, kontrol sosial, adapun keselamatan masyarakat, dan mengubah kehidupan orang dalam tanda kutip yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Adapun disebutkan dalam fenomenologi agama itu sebagai fenomenologi yang universal. Jadi dari materi yang telah dipaparkan memberikan sebuah kesimpulan bahwa fenomenologi agama itu bisa dikatakan penting dalam kehidupan seseorang, atau sesuatu yang bisa dikatakan bahwa pengalaman nyata atau sebuah tindakan yang kita alami, peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat nampak dengan mata yang kita miliki, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan.